Sebenarnya ini kayak dadakan aja gitu sih. Soalnya waktu itu ada tawaran bazar, enggak sih, kayak open tenan gitu. Terus kayak kita kayak mau nyoba gitu. Akhirnya kita coba ambil, tapi nggak tahu kita mau jualan apa gitu. Akhirnya kita kepikiran kayak tante kita tuh ada yang jago banget bikin bakso goreng. Akhirnya kita kayak ya udah kenapa kita nggak jualan bakso goreng gitu. Terus ya udah lanjut jadi tugas kuliah. Sebenarnya ini kita pure dari tugas kuliah, karena kan kita masuknya ke BISI. Nah, BISI itu kebetulan pas kita semester awal, kayak pas semester 2, itu tuh ada buka open tenan buat LB Fest. Jadi kayak buat mahasiswa BISI itu gratis masuknya. Terus kayak aku ajak teman-teman aku yang setim ini, kayak kita mau coba daftar dulu nggak, kayak gitu. Padahal di situ kita juga belum tahu sebenarnya mau jualan apa. Tapi karena kita gratis, jadi kita kayak yaudah deh coba daftar dulu aja. Nah, kenapa kita pilihnya bakso goreng? Karena kita itu mikir bakso gorengan itu semua orang suka. Jadi kayak target marketnya lebih luas kayak gitu kan. Jadi kita pilih bakso goreng. Nah, karena kita keterima di LB Fest, jadi akhirnya kita lanjut. Jadi memang pure karena tugas kuliah. Kita awalnya jalan bisnis ini ya karena tugas kuliah, kayak kewajiban kita dari awal dari semester 1 harus punya business planning. Nah, setelah itu kita punya acara LB Fest tahun 2023. Nah, dari situ kita dapat kayak open tenants gratis untuk semua anak BISI, otomatis kita mau dong untuk cobain lebih duluan dibanding yang teman-teman kita lainnya. Nah, dari situ aku diajak Vanessa, dia juga ngajak Melina gitu buat kita ayo bikin yuk bisnis. Terus kepikiran apa ya jualannya, kita jualan bakso goreng karena kebetulan tantenya Vanessa juga punya resep bakso goreng yang enak gitu. Kita kan sering jalan-jalan nih bareng bertiga, makan, kulineran. Nah, kita of course udah pernah cobain bakso goreng. Nah, kebanyakan bakso goreng itu udah ada di display, tinggal dipotong gitu, nggak anget sama sekali. Nah, kita kepikiran buat bikin bakso goreng yang kita goreng di tempat gitu, live cooking. Nah, itulah perbedaannya kita. Jadi bakso gorengnya lebih hangat, terus crispy dan ngedaging tentunya. Karena kebanyakan bakso goreng kopong gitu. Kalau kita pengen yang ngedaging gitu dan juga crispy tetap. Lebih ke teksturnya sih Kak, sama kita nyajiinnya tuh hangat. Biasanya kan kalau misal bakso goreng yang dijual itu masih crunchy, tapi dia udah nggak hangat gitu kan. Nah, kita itu di bite size dan juga anget. Jadi kasih pengalaman yang beda dari bakso goreng yang lain. Kita menu sebenarnya masih utamanya tuh bakso goreng, tapi kita kayak ada menu pendamping kayak Indomie bakso goreng, terus kayak menu seasonalnya tuh kayak ada piscok atau kayak menu-menu lain yang kita bakal adain kalau misalnya kita bazar pengennya lagi jualan apa gitu. Strategi pemasaran paling oke saat di bazar adalah bagi-bagi tester. Itu adalah nomor 1 gimana cara kita dapat penjualan. Karena udah terbukti gitu setiap kita bagi-bagi tester, pasti misalkan kita 10 orang bagi-bagi tester, 8 diantaranya pasti beli gitu, langsung datang, langsung mampir. Waktu LB Fest 2023 itu jujur seru banget. Tapi memang berasa banget chaosnya karena kita semuanya serba pertama kali. Kayak semua alat-alat masih pinjem, masih pakai meja, dan untungnya LB Fest tahun itu juga masih boleh pakai meja gitu, jadi kita bisa ikut. Nah, dari situ ternyata peminat teman-teman kita banyak banget yang pada beli, dan di luar teman-teman kita juga semuanya pada beli gitu. Kebetulan kita tuh udah temenan dari SMP, jadi kayak kita tahu sifat masing-masing kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita tuh kadang nyelesain dengan kepala dingin gitu. Terus tuh ada yang miskom gitu. Terus sama problem solving. Kadang kalau misalnya kita ada di lapangan, terus kayak tiba-tiba ada masalah gitu, itu kadang ngeblank gitu kan, cuman kita tuh memang harus di push untuk kayak bisa nih, kita harus bisa untuk problem solving gitu.
kita tuh pertama kali nentuin job desk-nya itu sesuai kemampuan kita dulu sih Kak. Kayak misalnya aku kayak bagusnya di mana kayak gitu. Terus teman-teman aku lebih perannya di mana. Jadi kita ngambil peran yang kita bisain dulu kayak gitu. Jadi nggak nanti ada yang berat sebelah atau apa kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita ada beda pendapat, biasanya kita tuh kasih tahu semua pendapat kita apa, terus kita cari jalan tengahnya apa kayak gitu. Jadi yang semua orang itu fine sama jawaban yang kita ambil kayak gitu. Terus buat profesional sama temen profesionalnya itu biasanya kalau misalnya kita ada nggak enak sama yang lain, biasanya kita omongin gitu sih. Terus kita kayak say sorry ke satu sama lain sampai kayak semuanya fine lagi. Memang kalau kita ngomongnya gampang ya, kayak misalkan pasti tinggal diobrolin ini itu, tapi ya sebenarnya pasti di kenyataannya kita banyak berantemnya, banyak keluarin emosinya, atau mungkin ada juga yang kita pendem-pendem gitu. Cuman ya kita sebisa mungkin buat diobrolin saat kalau kita udah kepala dingin, kayak lagi baik-baik aja kita obrolin, kayak terus inisiatif aja sih, kayak mau memperbaiki ini sama-sama apa enggak gitu. Tantangan terbesar kalau buat aku sendiri mungkin time management, kayak tapi untungnya sekarang untuk udah enrichment kita udah nggak kuliah lagi, jadi kayak untuk ada bazar-bazar, event-event kita lancar sih sejauh ini. Cuman paling ada sampingan kerjaan lain, nah itu agak susah untuk ngurusin time managementnya. Tapi untungnya teman-teman kita bertiga saling support. Jadi kalau misalnya satu lagi nggak bisa, duanya bisa handle dan sebaliknya kayak gitu. Sebenarnya dari pengalamannya sih Kak, karena kalau misalnya nggak masuk ke BC, kayaknya aku sama teman-teman nggak bakal yang kayak jualan bazar to bazar terus kayak gitu. Terus dari BC juga kita dapat mentor bisnis yang kayak baik banget, support kita, terus kayak selalu kasih kita masukan buat ngelakuin bazar di sini, kalian coba ini, coba itu, kayak begitu-gitu sih Kak. Sejauh ini semua yang dipelajarin oleh semua ilmu yang dikasih oleh business creation itu semuanya bakal ada di praktek gitu, termasuk dari business planning, R&D, laporan keuangan, accounting, segala macam itu teorinya pasti bakal kita jalanin di prakteknya itu. Terus tapi ilmu yang paling besarnya adalah pengalaman-pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Kita kebetulan lagi coba R&D di bakso goreng frozen. Jadi harapannya tuh kita bisa masuk juga kayak ke e-commerce kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma bazar to bazar aja. Jadi orang yang dari jauh juga bisa cobain produk kita gitu sih Kak. Pengen bakso goreng kita dikenal sama masyarakat Indonesia. Jadi kayak mungkin aku pengen fokusin di membesarkan produk frozen kita gitu. Untuk target terdekat ini kita pengen punya offline store. Terus kita juga pengen bikin frozen kita ini untuk semakin dikenal sama orang, dan kita nggak mau pengen yang cuma jualan dari Instagram, tapi kalau bisa masuk ke e-commerce seperti TikTok Shop gitu, kayak bisa bikin affiliate itu buat bantu jualin bakso goreng frozen kita gitu sih. Impian kita mungkin pengen coba masuk ke yang besar, terus kayak pengen coba masuk kayak ke konser-konser. Kita paling atur itu di sosmed kita sih Kak. Jadi karena kan sosmed tuh biasanya langsung dilihat duluan sama si event tersebut gitu ya. Jadi kalau bisa sosmed kita tuh yang bagus, jadi mereka juga ngelihat kita tuh boleh deh coba masuk ke event mereka kayak gitu.